Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Kristus, mari kita awali dengan doa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucapkan rasa syukur karena kami boleh melewati sebuah perjalanan dalam kehidupan kami, di mana kami bukan hanya melewati tahun 2024, memasuki tahun 2025, melewati sebuah peristiwa yang penting, yaitu tahun baru Imlek. Kekasih untuk sebuah momen yang mengingatkan betapa pentingnya persaudaraan, komunitas keluarga inti dan juga keluarga besar yang bisa berkumpul bersama-sama, di mana kami mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan yang masih memberkati dan memelihara. Terima kasih Bapak, kami ingin serahkan waktu ini sepenuhnya saat kami bersama akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kepada kami sekalian, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tidak ada salahnya saya mengucapkan kongsi, ya tentunya selamat tahun baru, di mana kita yang merayakannya menjadi satu kebahagiaan. Saya sangat berharap sekali saudara-saudara dipenuhi sukacita. Karena apa? Saudara, ini adalah merupakan sebuah momen di mana kita bisa berkumpul. Saya pribadi, artinya keluarga kami, saya ini saudara-saudara memiliki saudara 11 orang. Jadi banyak sekali keponakan, lebih dari 20, lebih hampir 30 keponakan yang bisa, artinya kalau bisa berkumpul keseluruhannya. Lalu dari keluarga semu itu ada 7 orang, kalau bisa kumpul semua. Juga ada artinya beberapa banyak juga cucu keponakan. Dan kami baru saja pulang dari Bandung karena mengadakan pertemuan khusus keluarga semu ada di Bandung. Jadi kami sewa sebuah villa begitu yang muat 30 orang, jadi kami berkumpul di sana. Lalu keluarga saya juga di Bandung, sehingga kami punya kesempatan lah. Dan itu bahagia karena apa? Sudah lama tidak berjumpa, bisa berjumpa. Saudara, itu sebuah hal yang sukacita. Saudara, itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Kita masih bisa ketemu dengan orang-orang yang kita kenal, bahkan ada kekerabatan tentunya. Sebab itu tentunya ini sebuah momen yang sangat baik dalam berkomunitas. Apalagi saudara, hari ini kita juga di hari di mana kita bisa beribadah. Ini adalah merupakan sebuah kesempatan bertemu dengan komunitas yang ada. Nah saudara, kita sekarang ini ingin memikirkan tentang sebuah tema, yaitu komunitas yang melayani. Di dalam perjalanan hidup kita, kalau saudara dan saya tahu, kita dipanggil Tuhan bukan untuk memikirkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena di dalam hidup kita Tuhan memberikan komunitas untuk kita ada. Misalnya dalam keluarga saja. Saudara, saya percaya sekali banyak, khususnya mereka yang belum menikah, itu semuanya menikmati berkat Tuhan banyak angpau. Saudara, saya tidak tahu, saudara, cucu anak begitu ceria ketika mendapatkan angpau begitu. Belum datang juga angpau nali, gitu ya. Jadi artinya itu sudah ditunggu-tunggu sebuah momen, makannya lupa, tapi angpaunya tidak lupa. Itu saudara-saudara menjadi sebuah sukacita. Walaupun isinya saudara-saudara mungkin tidak besar, tetapi ada sebuah makna dan kita isi dengan uang baru begitu. Jadi sebuah kebahagiaan yang tersendiri. Nah saudara, di dalam hal ini kita sebagai jemaat Tuhan jangan lupa. Saya saudara-saudara di saat-saat ini tiba-tiba karena cucu saya tidak datang ke Bandung, tidak bisa karena pelayanan di BSD orang tuanya, jadi tidak bisa datang, tidak bisa bergabung. Tapi ketika ada acara sudah langsung membuat kungsi begitu. Lalu ada yang tergerak, jadi kasih angpau. Nah saudara-saudara, belum angpaunya datang, nanti saya baru akan antarkan angpaunya yang jumlahnya cukup banyak. Itu amplop-amplop dari keluarga besar. Waktu mau diserahkan, tanya dulu ibunya, itu berapa jumlahnya? Kita belum buka. Memang berhakkah
kita membuka. Walaupun itu punya cucu dikasihkan lewat kita kan gak berhak buka. Enggak papi, menantu bilang begitu ya. Bukan maksudnya bukan dibuka begitu, maksudnya ingin tahu jumlahnya. Ada apa? Anak-anak diajar untuk memberikan perpuluhan. Karena apa? Angpau kan itu berkat tersendiri. Jadi jangan pikir itu untuk diri kita pribadi saja, tapi diberikan sebagai sesuatu. Ada berapa yang kita terima, berapa 10%-nya itu dikembalikan kepada Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah contoh membangun jemaat. Saya yakin sekali bahwa ini pelajaran yang berharga. Orang tuanya ingin anak-anak memberikan persembahan. Perpuluhan itu dalam bentuk yang mereka terima. Selain uang jajan, ya kan, juga uang angpau, uang berkat. Saudara, kita selalu ingat bahwa semua yang kita terima itu semuanya berkat Tuhan. Saudara, kita berarti apa? Orang tua tekor. Kalau anak-anak untung, orang tua mengatakan, aduh cucu keponakan banyak bener. Berapa jumlahnya kalau seorang aja 50 ribu, 100 ribu, kalau begitu banyak jadi tekor. Saudara, tidak, saudara. Kita tidak tekor. Karena kita melihat begitu banyak sukacita diberikan waktu mereka terima. Oh, terima kasih, senang dengan kungsi. Saudara, memberikan dengan wajah yang ceria. Itu menjadi sebuah sukacita. Saudara, tahukah Tuhan kita? Ketika kita dikatakan beribadah, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara, Tuhan kita pun merasakan senang ketika kita menyembahnya dengan penuh sukacita. Jangankan Tuhan, orang di rumah saja, kalau kita cemberut terus seperti pare, bukan seperti semangka. Saudara, udah miring-miring, perot-perot, pahit lagi. Saudara, itu seperti pare kan begitu. Jadi kan kita harus menjadi orang yang menjadi berkat. Jadi siapapun menjadi orang tua yang menyenangkan, jangan menyebalkan. Menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan, bukan yang memuakkan. Saudara, kita perlu melihat juga di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas. Saya akan bacakan saudara-saudara di dalam kita akan bersama-sama melihat dalam Filipi pasal 2 ayat 1, kita akan perhatikan sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara sudah mendapatkan, silakan untuk memperhatikan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara, kita akan coba bersama-sama memikirkan tentang sebuah tema, komunitas yang melayani. Saudara, ada satu ayat yang berkata seperti ini. Apa yang dikatakan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar Allah dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas bumi, atas segala binatang yang merayap di bumi dan seterusnya. Maka dikatakan Allah menciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Tapi saudara-saudara, kita lihat momen yang ini, kita bisa perbandingkan, dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Artinya saudara, sejak manusia ada di dalam dunia, karena Allah menciptakan saudara dan saya, kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Tetapi perlu waktu. Allah menciptakan Adam terlebih dahulu. Dan dari Adam diciptakan Hawa. Dan mereka menjadi sebuah komunitas. Ketika beranak cucu dan kita bisa melihat keturunan dari generasi-generasi. Bukankah itu komunitas?
Komunitas ada yang komunitas kecil, inti, tetapi juga bisa menjadi komunitas yang besar dan semakin besar. Saudara, ini adalah merupakan hal yang bisa kita lihat bagaimana Tuhan tidak pernah menyuruh kita hidup sendirian, tetapi selalu bisa ada komunitas. Karena ketika saudara sendiri, kita hanya menikmati diri kita sendiri. Sehingga apa? Saudara, dikatakan kita menjadi orang-orang yang sangat egosentris, cinta dengan diri. Tetapi kita diajar untuk bisa memikirkan orang lain. Saudara, beberapa hari yang lalu, sebelum kami ke Bandung, maka pada tanggal khususnya di hari Senin, waktu itu tanggal 27, anak-anak datang dua-duanya berkumpul bersama dengan kami. Jadi saya, saudara-saudara, karena di apartemen di Jakarta, di daerah Kemayoran itu ada lapangan basket. Jadi saya bilang nanti kalau cucu-cucu datang, ayo main basket ya, kita tembak. Oh cucu, oh sudah senang karena apa, di sekolahnya sudah main basket. Ya. Lalu saudara-saudara, betul, saya belikan bola basket. Ya kan, setelah beli, saudara-saudara, saya sudah persiapkan, mereka datang tanggal 27. Wah, lihat bola basket, senang saudara. Yang disenangi bola basket, bukan yeye nenek nai-nainya. Bola basketnya yang menarik saudara. Lalu yang kecil sudah begitu pegang, sudah mulai berebut begitu ya. Yang kakaknya mulai direbut dan sebagainya. Saya bilang gini, kalau tidak ada kerukunan, lebih baik bola itu hilang. Daripada bola datang tidak rukun dan ribut. Mereka jadi berpikir, ya khusus yang kecil, biasa yang kecil itu kan ego sekali kan, segala sesuatu dikasih, segala sesuatu kakaknya, ini adik yang paling bungsu, yang harusnya mendapat dan seterusnya. Saudara-saudara, saat itu mereka jadi mulai memandang, mengatakan kalau ribut terus lebih baik jangan, saya ambil dulu saudara. Nah, pulang mereka saya bawakan saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Bahwa di dalam komunitas itu betapa penting dan berharganya. Kita bisa saling menolong, bukan menjadi keributan. Kalau kita berkumpul dengan rasa hati bahagia. Dengan hati yang senang. Karena apa? Saudara tahu, di dalam peraturan dari keluarga Semu, dia bilang, jangan ada drama di antara kita. Kok ada film Korea lagi masuk gitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir ada apa gitu. Jangan ada drama di antara kita. Jadi artinya saudara-saudara, jangan buat suasana yang tidak menyenangkan begitu. Jangan jadi pertengkaran. Karena apa? Dekat itu ada pepatah apa? Bau katanya. Kalau jauh wangi katanya. Harusnya tidak saudara. Jauh atau dekat harusnya sama-sama wangi. Saudara bisa bayangkan kita punya suami, istri yang ketemu lu lagi 4L kan. Lu lagi kalau bau saudara. Bagaimana kita bisa hidup bahagia? Harusnya kan kita bahagia di hidup ini. Lihat pasangan kita bahagia. Walaupun dia tidak sempurna dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sampai hari ini saudara-saudara. Saya kadang-kadang mengatakan dengan jujur belum mengerti. Seluruh artinya itu tahu tentang kesenangan Semu. Sampai saya mengatakan ke teman-teman ketika satu kali di Medan, saya bilang gini, saya punya dosa sama Semu. Teman-teman di Medan tanya, dosa apa Pak? Apa Bapak buat skandal atau apa begitu? Mereka berpikir, enggak, saya punya dosa. Saya enggak tahu makanan kesukaan istri. Lah, masa enggak tahu? Enggak tahu. Baru di Medan tahu. Istriku ternyata suka durian gitu. Dulu enggak, rupanya dia itu tahu berhemat saudara. Durian itu mahal kalau di Jakarta, di Bandung begitu. Tapi di daerah saudara lebih murah dan sebagainya. Saudara baru seperti itu. Saya ingin katakan saudara, kita tidak mungkin bisa mengenal 100%. Tetapi seperti kita kepada Tuhan pun, bukankah pengenalan kita bertahap? Tidak ada yang langsung tahu siapa Tuhan kita. Bagaimana Tuhan kita, karakternya, kehebatannya, luar biasanya, kasihnya.
Saudara, kadang-kadang kita belum tahu. Tapi kita dari hari ke hari kita tahu. Saudara, saya tahun 75 menjadi orang percaya. Tahun 75, tahun 77 saya mempersembahkan hidup menjadi pelayan Tuhan, rela dididik. Dan sampai hari ini saya tetap, saudara, belajar tentang Tuhan. Hari ini saya mengatakan, walaupun sudah cucu saya tanya, Yeye ini ada berapa catatan Yeye? Saya biasa catat, saudara. Tahun berapa saya selesai pembacaan Alkitab dari awal sampai akhir. Lalu cucu ini suka lihat catatan saya. Dia bilang, Yeye ini sudah lebih dari 20 kali. Sudah 27. Oh iya, saya bilang, tapi tetap belajar. Kenapa? Kita harus semakin mengenal Tuhan. Seperti mengenal keluarga. Keluarga yang bahagia, menyenangkan. Saudara tahukah yang pertama, kalau saudara dan saya bersama-sama melihat, komunitas yang melayani adalah komunitas yang menyembah Allah Tritunggal yang berkomunitas. Kata dikatakan, marilah kita, saudara, itu adalah kata yang bukan tunggal. Kata itu adalah kata jamak. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, bukan dimulai Bapa dulu baru Tuhan Yesus, baru Roh Kudus. Tidak, tetapi mereka ada. Kitab Kejadian pasal yang pertama sudah mencatat, dikatakan Allah menciptakan, maka dikatakan berfirmanlah dia atau berbicaralah dia. Itu adalah logos. Dan saudara, dikatakan Roh Allah melayang-layang. Saudara, artinya Tritunggal itu sudah ada. Dan itu adalah dikatakan bahwa Allah itu mengacu pada karakter yang dikatakan ada persekutuan yang ada di antara ketiga pribadi. Allah Tritunggal yang berkomunitas. Tetapi dia adalah Allah yang esa. Alkitab dengan jelas mengatakan kita tidak menyembah kepada tiga Allah. Kita tidak menyembah kepada banyak Allah. Tetapi kita menyembah kepada Allah yang esa. Tetapi Allah yang esa itu memiliki tiga pribadi. Pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi saudara, ada tiga pribadi yang kita kenal di dalam Allah Tritunggal. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya bersama-sama memikirkan tentang hal ini, kita tahu ini adalah merupakan sesuatu yang bisa kita perhatikan, saudara-saudara. Yaitu saudara-saudara kita dikatakan mengakui Allah yang esa itu memiliki tiga pribadi. Saudara, kita tahu kita tidak menyembah Allah yang tunggal secara mutlak. Artinya itu kita memiliki Allah yang memiliki tiga pribadi. Absolute monotheism kita sebutnya. Tetapi juga kita Allah yang demikian itu tidak memiliki kapasitas hubungan komunitas persekutuan yang saling mengasihi di dalam dirinya sendiri. Kalau monotheism yang absolut itu. Karena apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada relasi. Yang kedua, saudara, kita bisa lihat apa? Kita juga tidak menyembah banyak Allah atau tiga Allah. Allah dalam pandangan agama politeisme memiliki sifat, kehendak, tujuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu dewa-dewa Yunani itu perang. Kita melihat lagi saudara-saudara, bukan hanya di dewa-dewa Yunani, tetapi di dalam pemikiran banyak orang tuh peperangan antar dewa, kebencian, kemarahan dan sebagainya. Itu di antara mereka tidak ada sebuah relasi. Tetapi Allah Tritunggal itu memiliki satu hal yang kita bisa lihat. Memiliki kehendak, memiliki tujuan yang sama. Memiliki juga sesuatu kasih di antara mereka sehingga mereka dikatakan Allah Tritunggal. Kita mengakui Allah yang esa itu tiga pribadi merupakan misteri yang tidak dapat dijelaskan dengan tuntas. Maka hal itu menjadi misteri, bukan? Agustinus dia mengatakan perkataan begini. Kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Kadang-kadang orang tidak mengerti bagaimana satu tapi tiga. Tiga tapi satu, begitu kan? Ada. Dan orang-orang matematik mengatakan 1 ditambah 1 ditambah 1 berapa? 3. Ya kan? Itu yang paling dasar. Tapi ingat, 1 dikali 1 kali 1 berapa?
Satu, saudara-saudara. Artinya juga bukan tiga. Kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu kalau kita mau menerapkan dengan bilangan, dengan pemikiran, hitungan dan sebagainya. Kita tahu Allah kita yang dikatakan Allah Tritunggal. Bagaimana Allah Esa, tetapi Allah itu adalah memiliki tiga pribadi. Kita tidak mengerti sedalam-dalamnya. Alkitab memberitahukan kepada kita dan kita belajar percaya. Saudara, waktu saya penulisan skripsi khususnya di tahun 77 sampai dengan tahun 80, saya menulis tentang Allah Tritunggal. Jadi banyak sekali buku-buku yang saya baca berkaitan dengan Allah Tritunggal, memikirkan tentang itu. Tapi saya cuma mengatakan, saudara-saudara, begitu dalamnya, begitu luasnya, begitu tingginya hal itu. Saya cuma katakan yaitu pendahuluan tentang Allah Tritunggal. Saya tidak bisa menggali terlalu banyak, saudara. Dengan skripsi yang sekian banyak halaman yang dibuat, tetapi dengan begitu banyak hal yang tentang Allah Tritunggal itu, semakin menyelidiki, semakin kita ini melihat sebuah hal yang tidak bisa kita mengerti 100%, tapi kita bisa terima dengan iman kita. Ini adalah hal yang kita bisa dan saudara lihat. Saudara, Allah yang Esa, kalau kita bisa bersama-sama melihat, maka apa yang kita bisa perhatikan, saudara-saudara? Maka di dalam Markus 12 ayat 29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkan hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dikatakan Tuhan itu Esa. Lalu di dalam 1 Timotius dikatakan Allah itu Esa. Sebab itu perantaranya juga Esa. Lalu kalau saudara juga memperhatikan ayat-ayat yang kita bisa perhatikan, saudara-saudara, maka kita akan mendapatkan juga bagaimana dikatakan Allah itu Tritunggal. Kalau berbicara tentang Allah Tritunggal, apa yang kita bisa lihat? Tiga pribadi yang berbeda, maka kita bisa dapatkan dalam Matius. Misalnya pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, ia melihat roh Allah seperti merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Saudara, tiga pribadi ini tampak di dalam baptisan Tuhan Yesus. Jadi susah, tetapi juga tidak susah kalau kita bisa belajar menerima dengan iman kita. Ini adalah hal yang saudara dan saya perlu memperhatikan dengan seksama. Oleh sebab itu maka kita memang melihat Rasul Paulus di dalam bagian yang dikatakan selanjutnya dikatakan begini. Yaitu di dalam Kristus itu ada apa? Ada nasihat. Saudara, nasihat ini memberikan sebuah arah. Supaya apa? Supaya komunitas kita itu bertumbuh. Alkitab ini banyak nasihat. Coba baca Amsal. Baca kitab Pengkhotbah. Baca firman Tuhan. Maka kita kemudian akan menemukan bahwa firman Tuhan itu memberikan didikan, mengarahkan, menegur dosa dan sebagainya. Itu adalah karena apa? Karena Alkitab itu memberikan nasihat untuk pertumbuhan bagi setiap anggota keluarga Allah. Sebab itu tidak boleh orang Kristen walaupun sudah lama tidak baca Alkitab. Salah besar kalau mengatakan saya sudah baca 1 kali. Saya sudah baca 10 kali Alkitab. Alkitab itu harus menjadi bagian karena apa? Saudara, itu diberikan nasihat. Saudara tahukah saudara berapa banyak orang-orang yang benci terhadap orang Kristen? Oleh karena orang Kristen berperilaku buruk sekali. Kristen, tetapi saudara, dia bisa pukulin istri. Kristen, tapi korupsi. Kristen, tapi jahat dengan orang. Berapa banyak orang yang menjadi tersandung imannya dan tidak percaya orang Kristen. Tetapi ketika dia baca Alkitab, ketika dia membaca terang Tuhan, ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, saudara, orang-orang itu bisa bertobat. Saya yakin sekali di antara saudara ada yang bertobat karena saudara dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Saudara, saya pada waktu masa-masa remaja, sekolah minggu, saya sekolah minggu saudara. Ketika lewat sekolah minggu, saya menjadi kurang percaya
melihat kehidupan orang Kristen yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan kita baca, berbicara, menegur, engkau berdosa, lihatlah Tuhan yang kudus, maka kita bisa melihat diri kita yang berdosa, diri kita yang hina, diri kita yang tidak layak, yang membutuhkan kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan menyediakan pengampunan, mengingatkan kita akan kasih melalui perjamuan Tuhan, bukan? Kita diingatkan untuk hal ini. Saudara, penghiburan kasih itu lahir dari kasih. Saudara, kalau ada kasih kita akan selalu memberikan dorongan. Pada waktu kita memberikan dorongan satu dengan yang lain, maka di dalam segala keterbatasan kita saling dikuatkan. Saudara, bukankah itu hal penting? Dikatakan penghiburan kasih ini adalah mempererat satu dengan yang lain karena ada kasih di dalamnya. Saudara, kadang-kadang kita tidak senang orang menegur kita, orang dekat dengan kita, komunitas kita. Tapi itu sebenarnya baik. Saudara ingat enggak, saudara, kalau kita ini sekarang ini kalau sudah menjadi suami sekian lama, maka lama-lama istri kita itu jadi PM. Makan apa? Makan apa? Jangan kebanyakan. Saudara-saudara, kadang-kadang gak enak kan? Tetapi saudara, itu adalah merupakan sebuah bagian yang penting untuk saling mengingatkan. Gereja Filipi itu menerima penghiburan karena Kristus. Dan mereka juga sudah mengalami penderitaan. Dan saudara lihat ada satu lagi, bukan hanya dikatakan penghiburan kasih, tetapi juga ada persekutuan roh. Maka di dalam persekutuan roh itu artinya orang-orang yang dalam Kristus ada kebersamaan secara rohani. Saudara, sekarang ini saya baru saja mendengar seorang teman dari satu pelayanan berbicara seperti gini. Dia mengatakan memberikan penghiburan untuk anggota teman-temannya yang konseling. Apa yang jadi konseling? Saya ini malu loh. Malu apa? Malu karena saya ini anggota pengurus gereja, tapi anak saya nggak mau bersama-sama ibadah di tempat di mana saya beribadah. Pernah dengar, saudara? Jangan-jangan ada juga di sini, atau di sini nggak ada. Semua orang tua, anak-anaknya mau bergabung dengan kita. Lalu rekan ini dia mengatakan, nggak apa-apa, kalau dia bisa pergi ke tempat lain dan bertumbuh imannya, nggak apa-apa. Saudara, saya dengar saya nggak enak. Ini satu kali karena dia dalam khotbah itu secara Zoom, jadi saya belum sempat berbicara. Tapi saya akan berbicara. Tapi dia sudah tahu, mengatakan ini bagian yang sangat sensitif, pro dan kontra. Saya katakan, saya ingin mengatakan, saudara, anak-anak kita selama bersama dengan kita, biarlah mereka bersama-sama dengan kita. Sesudah menikah itu bukan urusan kita dalam konteks mau ibadah kemana, mungkin karena pasangannya. Tapi selama bersama-sama mereka bagian kita. Saya katakan gereja yang terbaik sekalipun itu bukan tempat bertumbuh iman yang terbaik. Betul enggak, saudara? Karena apa? Pertumbuhan iman yang baik itu dimulai di dalam relasi dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam saat teduhmu, di dalam membaca Alkitab, di dalam bertumbuh, dan khususnya orang tua. Apakah kita menjadi contoh yang baik? Anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Saudara, waktu anak saya, saudara-saudara, waktu remaja, saya ingat satu kali dia berkata begini, Papi, rambutnya juga waktu itu sudah mahasiswa, rambutnya sudah berubah, saudara, diwarnain pirang begitu ya. Jadi artinya tuh ada apa sesuatu explore diri dan sebagainya. Terus dia bilang, Papi saya mau ke tempat lain, gimana Papi? Dia tanya dulu, baik sih anaknya gitu ya. Kalau saya ke tempat lain bisa ibadah di tempat lain. Saya bilang, kalau kamu mau lihat boleh, kan kamu pengurus di remaja pemuda. Kalau mau lihat-lihat boleh. Tapi pindah gereja tidak. Loh kenapa Papi? Saya bilang, kalau seandainya kamu jemaat, lihat diri ayah kamu itu pendeta, terus kamu lihat pendetanya tidak sehati dengan anak-anak dan keluarganya. Pengurus majelis tidak sehati dengan anaknya. Saya mau tanya,
Adakah saudara yang disebut dengan persekutuan roh kebersamaan itu? Jelas jawabannya tidak. Sebab itu kita harus hati. Kita harus menjadi berkat. Melihat pindah ke tempat gereja lain yang memberikan entertain dan sebagainya. Itu bukan jalan keluar. Saudara, bangun keluarga kita, di gereja kita ada. Sesudah menikah itu mungkin berbeda karena sudah memiliki keluarga sendiri. Tapi ketika bersama-sama, harus bersama-sama. Saudara, penjelasan saya didengar dan selama itu juga bersama-sama. Di mana saya ada, mereka ada. Waktu saya ada di Singapura, saudara, mereka juga pindah bersama-sama. Tidak kemana-mana. Karena apa? Ini adalah penting sekali kebersamaan, roh kebersamaan, persekutuan. Bahwa kita, iman kita bertumbuh bukan karena gereja, tapi karena relasi kita dengan Tuhan. Dan orang tua memberikan bimbingan, memberikan pengertian. Kita pun menjadi orang tua yang tidak munafik. Saudara, saya dari kecil anak-anak saya bersama dengan istri, dengan semua itu berdoa. Ketika kami menikah selalu berdoa bersama dan selalu mendoakan anak-anak. Ketika anak-anak ada, mereka juga berada bersama di dalam family altar bersama dengan kami. Saudara, mereka hidup rohani mereka. Hari ini anak-anak kami menjadi hamba Tuhan. Tidak memikirkan walaupun sudah sekolah, ada di mana saja saudara-saudara, artinya punya kesempatan bekerja yang bisa lebih baik. Tapi dia lihat pelayanan untuk Tuhan itu lebih mulia dibandingkan apapun juga. Dua anak kami menjadi hamba Tuhan. Kami cuma punya dua. Dua-duanya dipanggil akhirnya menjadi hamba Tuhan. Dan kami harus penuh dengan sukacita. Saudara, ini adalah merupakan persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Kita memang menyadari setiap kita adalah orang yang telah menerima belas kasihan. Belas kasihan karena kita diampuni Tuhan. Kita ini adalah orang berdosa. Condong pemikiran kita, tindakan kita untuk melakukan dosa. Kita diingatkan ada kasih mesra dan belas kasihan. Oleh karena itu kita setelah menerima belas kasihan Tuhan, mari berbelas kasihan kepada orang lain. Dalam komunitas, saudara, tidak ada komunitas yang sempurna. Ada yang susah dengan keluarganya. Ada yang susah dengan kehidupan penghasilannya. Ada yang susah dengan pergaulannya. Ada yang banyak kesusahan-kesusahan terjadi. Saudara, siapa yang menolong mereka kalau bukan kita? Kita perlu. Hari ini saya ingin katakan saudara-saudara, betapa penting bukan kita melawat jemaat. Seperti Tuhan sudah melawat saudara dan saya. Menjamah hatimu dan hatiku. Kita pun harus mengingat. Perhatikan mereka yang sedang berkesusahan. Diperhatikan. Bukan diabaikan. Saya ada seorang saudara pendeta yang kakak tingkat saya. Yang dia mengatakan perkataan yang tidak menyenangkan. Dia katakan, John, gua itu paling gak suka dengan orang-orang kaya. Saya heran gitu ya. Karena apa? Banyak hamba Tuhan itu melayani hanya orang-orang kaya yang diperhatikan. Wah, sikapnya kalau sama orang kaya, sama orang miskin diabaikan. Tapi saya punya teman, dia sama orang kaya tidak mau dekat-dekat. Tapi sama orang miskin dia merangkul semua. Saya katakan, saya panggil Koh. Menurut saya tidak boleh seperti itu. Karena apa? Mereka pun diciptakan Tuhan, mereka pun diberkati Tuhan. Hanya bagaimana cara kita tidak menjilat dan tidak menindas. Tidak menjilat orang-orang yang kaya raya. Tetapi juga tidak menginjak-injak orang yang miskin. Karena mereka semua dipercayakan jiwa mereka sama berharga. Saudara, apa yang membedakan orang kaya dan orang miskin? Hanya kesempatan pada saat ini. Satu kali saudara-saudara, kita tidak bisa punya rumah besar. Hari ini kan di Jakarta gempar dengan adanya pembuatan jembatan yang sudah mulai dibuat berapa kilometer itu di laut. Bingung saudara-saudara, kita pun bingung kan, semua bingung begitu. Saudara, kekayaan kita itu akan menyediakan apa? Satu kali tidak ada yang kita bawa. Yang ada itu apa? Kita paling dikuburkan 2 kali 1. Semua akan sama. Sebab itu hidup kita bukan karena itu saudara-saudara. Mari kita melihat, sempurnakan sukacitaku. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku ini sudah punya sukacita.
Tapi aku ingin sukacitaku itu disempurnakan melalui apa? Melalui sebuah persatuan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa. Ini clear sekali, Paulus bukan tidak punya sukacita, punya. Tapi dia melalui apa? Melalui jemaat Tuhan di Filipi. Dikatakan yang sehati, yang sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu membuat Rasul Paulus lengkaplah rasa sukacitanya. Saudara, mari kita akan melihat bahwa di dalam hal ini Paulus meminta gereja menyempurnakan sedemikian rupa. Saudara, kita masuk di dalam pemikiran kita yang kedua, yaitu komunitas yang melayani dengan sikap yang benar. Bagaimana saudara-saudara? Dikatakan dengan tidak mencari keuntungan untuk diri atau kepentingan diri sendiri. Puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan perhatikan kepentingan diri, tetapi orang lain juga. Sudah mungkin pernah dengar ada satu yang namanya kredo anak. Kredo anak ini adalah dicetuskan oleh seorang yang bernama Elyse Morgan. Elyse Morgan ini adalah ketua Mothers of Pre-Schooler. Dan dia mengatakan sebagai orang yang secara internasional, dia bagikan wawasannya begini. Mengenai cara pandang anak. Apa yang bisa kita lihat? Jika aku menginginkannya, itu punyaku. Jika aku memberikannya kepadamu, kemudian aku berubah pikiran, maka itu juga punyaku. Jika aku bisa mengambilnya darimu, maka itu punyaku. Jika aku memilikinya beberapa saat yang lalu, maka itu punyaku. Jika itu punyaku, maka tidak akan menjadi milik orang lain atau siapapun, apapun yang terjadi. Jika kita membangun sesuatu bersama, semua bagiannya milikku. Jika hal itu kelihatan seperti milikku, maka itu milikku. Saudara, ini adalah kredo anak. Kita perlu tahu bahwa natur kita adalah orang yang berdosa sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Sebab itu saudara, kita harus menyadari ada tendensi-tendensi kita yang selalu memikirkan tentang apa? Yaitu untuk mencintai diri kita sendiri lebih dari apapun juga. Menjadi egosentris, menjadi center untuk diri kita. Selalu saudara, untuk apa yang kita pikirkan? Untuk saya, untuk saya, untuk saya. Tetapi di dalam komunitas yang saling melayani, seharusnya tidak seperti itu. Kita harus menjadi komunitas yang sedemikian rupa. Mengedepankan orang lain itu adalah dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahkan juga dikatakan semua yang kita miliki, ya ini adalah semua yang kita miliki itu dari Tuhan, semua anugerah. Pikiran seperti ini akan menghindarkan kita dari mencari kepentingan diri kita sendiri. Dan pikiran yang pujian sia-sia. Saudara-saudara, ada orang mengatakan begini, sebuah perkataan. Orang-orang yang sudah berusia lanjut, itu seharusnya bisa menjadi pimpinan-pimpinan. Misalnya presiden Amerika itu adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang itu sampai masa tuanya sedemikian rupa. Tetapi saudara, kita di GKY mempunyai regulasi, peraturan yang artinya tidak memikirkan diriku loh. 65 tahun emeritus. Baik saudara, kita tahu itu adalah bagian walaupun kita masa-masa masih bisa berkarya. Masih kita bisa melakukan segala sesuatu. Tidak kalah dengan orang lain. Tetapi saudara, kita belajar memberi kesempatan kepada yang muda. Ini penting. Kita tidak bisa mau terus memegang kekuasaan. Sebab itu saudara, saya sudah menjalani perjalanan tahun yang keempat sudah. Artinya 3 tahun sudah menjalani emeritus. Bagaimana sekarang saya berusaha melihat apapun perjalanan GKY yang ada. Banyak tidak dengar apa-apa, saya belajar happy. Dengan apa yang Tuhan percayakan, pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Semua bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu saudara, ada satu hal bahwa ketika kita diingatkan bagaimana kita bisa menuruti apa yang Tuhan katakan. Sebetulnya saudara, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat.
Itu harus melihat apa? Filipi pasal 2 ayat 5. Yaitu kita menggunakan pikiran Kristus. Kerendahan hati Kristus. Memikirkan kepentingan orang lain bukan diri. Saudara lihatlah bagaimana di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dan seterusnya. Kristus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara kata dipertahankan. Artinya saudara kita tidak serakah, tidak mau terus menguasai. Kita belajar saudara legowo. Sebagai ayah, sebagai ibu. Kita kadang-kadang anak usia berapapun tetap anak kita. Benar ya? Kita tetap mengatakan itu anakku. Masih ngomong, masih kadang-kadang ngomel, masih apa. Saudara ingat, saudara kita belajar ketika dia sudah berumah tangga. Kita belajar mempercayakan kepada pasangan masing-masing. Kita tidak turut campur. Tapi banyak saudara orang tua yang masih turut campur. Saya pernah dengar ada keluarga kaya. Setiap anak yang menikah dengan anaknya artinya menjadi anak dia itu masuk di dalam. Semua diatur. Yang tidak bisa diatur tidak akan dapat warisan. Pergi keluar. Hebat juga gitu ya. Tegas saudara-saudara. Semua takut, semua diam. Mau diatur makannya apa itu gimana ibu mertua. Ibu mertua pegang peran karena manitok cien. Ya kan, oh kalau sudah cien dikibar-kibarkan orang terpental saudara-saudara. Itu luar biasa saudara. Oh seperti itu. Kita harusnya tidak seperti itu saudara. Kita bisa membiarkan. Mengalir saudara kita tidak menganggap seperti itu. Yesus dikatakan dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang manusia. Bahkan dikatakan dia seorang hamba. Yang juga akhirnya dikatakan merendahkan diri dan taat sampai mati. Saudara itu adalah memikirkan orang lain. Bukan dirinya. Tuhan kita bukankah Tuhan yang ada di surga. Bukankah dia happy. Bukankah dia senang? Bukankah dia menikmati semua berkat yang dia miliki karena dia adalah Tuhan? Bukankah ya saudara dan saya? Tetapi ketika di dalam perjalanan dia memikirkan manusia yang sudah berdosa membutuhkan pengampunan, pemulihan. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah bagian yang artinya menjadi sebuah konklusi. Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku akan menasihati kamu. Supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Yang selalu hanya memikirkan diri, egosentris, hanya kepada diri kita sendiri. Tetapi saudara dikatakan jangan kamu menjadi serupa tapi berubah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan Tuhan ingin kita menjadi komunitas yang melayani. Saudara, saya ingin menceritakan tentang bagaimana komunitas. Saudara, jangan sampai gereja terkotak-kotak. Ini komisi pria. Wah, kalau di gereja kan ada komisi pria. Komisi yang paling banyak duitnya. Karena apa? Bapak-bapak zaman dulu itu bekerja kan. Tapi ada yang mengatakan, enggak, komisi wanita adalah komisi yang the best. The power of emak-emak. Itu tidak terlawan. Emak-emak ada di segala lini. Mau kebaktian doa, kebaktian sekolah minggu, kebaktian apa, ada di sana. Itu the power of emak-emak. Ya, kalau sebab itu, komisi wanita yang paling hebat. Anak-anak juga, saudara guru-gurunya. Enggak, kalau kami ini ujung tombak. Mengajar anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa, jadi tahu apa-apa. Kami, saudara semuanya bersaing mengatakan ini yang the best, ini yang the best. Sebetulnya saudara di hadapan Tuhan kita ini hanya pelayan. Hanya beda bagian, kamu berpikir di ruang ini, kamu berpikir di situ. Saudara, saya hanya mengingatkan kita semua bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini harus memiliki 3 hal yang penting.
untuk kita ingat-ingat, jangan lupa. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan komitmen yang totalitas. Kalau kita sebagai ayah, jadi ayah yang baik. Jadi ibu yang baik. Kali jadi saudara yang baik. Jadi anak, menjadi anak yang baik. Saudara, itu akan menjadi suatu bagian yang penting. Di dalam komunitas gereja pun sama. Jadi siapapun kita jadi hamba Tuhan harus memiliki komitmen yang totalitas. Yaitu memperhatikan jiwa jemaat. Kalau ada jemaat yang sedang bermasalah, memperhatikan. Sekarang ini memang zaman sekarang, saudara, ada pendeta-pendeta di gereja besar. Maaf saudara-saudara, ini di luar negeri mungkin ya, bukan di Indonesia. Ada pendeta-pendeta sudah di kotak-kotak. Ini pendeta gembala gereja yang jemaatnya ribuan orang. Ini pendeta kematian. Ada pendeta kematian. Kalau mati tugasnya ngubur. Itu pendeta itu. Pendeta diakonia. Tugasnya memikirkan orang miskin. Pendetanya udah gimana kamulah. Mau dilayani beras dibagi sebulan 5 kilo, mau 10 kilo. Pokoknya kamu bantulah sudah. Saya gak mikirin lagi. Sudah di kotak-kotak. Sebetulnya saudara, di dalam hidup kita harus menjadi seorang yang kita mengerti bahwa kita adalah komunitas yang holistik. Memperhatikan dari generasi muda sampai generasi tua. Itu harus diperhatikan. Komitmen yang total. Yang kedua, integritas yang sejati. Saudara, kita punya jujur enggak? Kasih perpuluhan jujur enggak? Sekarang saudara, gereja-gereja di GKY ini di berbagai tempat ini sedang berusaha bagi buku perpuluhan. Di sini dibagikan enggak? Saya rasa di seluruh GKY. Kenapa? Itu artinya sedang ada sinyal sinode, duitnya tekor. Jemaat gak ngasih perpuluhan, maka digalakan perpuluhan. Mulai dipikirkan ke sana. Saudara, saya ingin katakan itu baik memikirkan. Apakah kita belajar jujur enggak dengan perpuluhan kita? Saudara, sejak saya menjadi orang yang percaya, selalu berusaha dengan apa yang saya punya, uang jajan atau apa, itu menjadi memberikan perpuluhan. Sampai hari ini, apakah hidup saya kekurangan? Tidak, saudara, tidak. Tidak pernah, saudara, ketika kita memberikan untuk Tuhan dan pekerjaannya, untuk pelayanan bagi kemuliaan Allah, lalu hidup kita ini sengsara sampai tidak punya uang untuk bisa makan. Gak pernah, saudara. Karena apa? Kita jujur, punya integritas. Waktu kita, pelayanan kita semua dengan integritas yang sejati. Yang terakhir, moralitas yang kudus. Kita, saudara, di dalam hidup kita menjadi suami, harus jadi suami yang setia. Saya sudah 42 tahun bersama dengan Semu. Dan Semu tidak akan pernah menemukan catatan ataupun video apapun juga dari saya yang macam-macam. Saya menjaga kehidupan yang kudus. Jemaat, saya melayani di berbagai tempat. Mereka juga bisa melihat saya di dalam integritas dan moralitas. Saya tidak pernah macam-macam. Saudara, memang ada jemaat yang sangat baik sekali, saudara-saudara, kalau ketemu dengan kita akrab langsung antara pria dan wanita juga sampai nggak ada batasan peluk. Ya memang nggak ada masalah, saudara. Saya kan ketemu dengan pendeta yang kaku sekali. Ada pendeta yang bisa rangkul jemaatnya apalagi sedang perpisahan mereka. Ada yang seperti itu. Saudara, saya tidak masalahkan. Tapi saya jaga hati, jaga diri. Ketika mulai di dalam pelayanan, saya hati-hati sekali. Sudah anak-anak remaja waktu itu ada anak-anak SMA, saya menjadi hamba Tuhan masih dalam konteks baru sebagai hamba Tuhan di jemaat mengembalakan gitu. Ada saudara mereka begitu senang sekali saking dekatnya sudah cubit, pendetanya dicubit. Ya ampun. Cubit sini Pak Joni gitu. Saya bilang gini, jangan cubit-cubit, nggak baik gitu. Nggak apa-apa kan, cubit lagi gitu ya. Saya bilang jangan cubit-cubit, kenapa? Nggak pantas, nggak boleh lah.
Ada jemaat saudara yang sangat antusias, kadang-kadang rangkul begitu. Saya kadang-kadang jaga hati. Kalau nenek-nenek saya rangkul saudara, nggak ada yang cemburu. Tapi kan kalau istri orang kan nggak boleh saudara. Takut kan, kecuali kita sudah tahu. Misalnya dengan teman-teman di Manado, sudah saking biasanya mereka itu cipiki begitu. Cuma kan itu kan kita orang-orang tertentu, saya jaga hati-hati. Kenapa? Moralitas yang kudus, saudara, jangan main-main. Saudara mengatakan perkataan-perkataan yang memuji. Aduh cantik bener loh kan Meli, piaul yang picaboken orang Sunda bilang. Itu gak boleh saudara memuji istri orang seperti begitu. Karena apa? Orang bisa jatuh kan. Bisa jatuh saudara ketika ini si engkau memuji-muji saya, istri saya, suami saya gak pernah kayak gitu. Sudah mau mati tapi gak mati-mati. Si suami yang ini, yang pendeta ini baik bener. Muji-muji saya cantik. Langsung dia sering berdandan. Mulai aneh-aneh saudara-saudara. Apa yang terjadi? Moralitas yang kudus itu harus dijaga. Saya selalu pesan dengan anak-anak saya, hati-hati. Masalah hubungan pria dan wanita, jaga moralitas yang kudus. Biarlah kita menjadi komunitas yang sejati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berbicara tentang komunitas yang saling melayani. Mohon Tuhan akan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk kesetiaan mereka bersama keluarga. Sungguh-sungguh mereka melayani Engkau, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan, terus Tuhan memberkati. Terima kasih, walaupun suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara. Tolonglah kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama daripada Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.